Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM E1E1 23073 dari kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan materi aplikasi perkantoran pengolahan angka yaitu Microsoft Excel. Berikut ini adalah tampilan awal saat membuka aplikasi Microsoft Excel. Teman-teman, sekalian bisa lihat di atas sini ada beberapa pilihan template yang disediakan. Namun, kali ini saya akan menggunakan blank workbook untuk melakukan praktikum kali ini. Pertama, yang harus kita tahu adalah cara menambahkan new sheet atau halaman baru pada suatu file. Caranya sangat mudah, seperti pada layar, kita cukup klik atau tekan tanda tambah di bawah ini. Dengan itu, otomatis halaman baru akan terbuka. Kemudian adalah autofill, yaitu memasukkan data secara berurutan. Cara menggunakannya yaitu kita aktifkan dulu selnya, lalu masukkan data. Setelah itu, pilih range data tersebut. Klik kotak hijau yang berada di pojok kanan, lalu tarik ke bawah sebanyak data yang kita butuhkan, misalnya 10. Otomatis, data tersebut akan terhitung secara berurutan. Yang selanjutnya yaitu cara menambahkan atau menyisipkan kolom atau baris. Yang pertama yaitu aktifkan terlebih dahulu selnya, lalu klik mouse kanan, setelah itu pilih insert, dan akan muncul beberapa pilihan, ada 4 yaitu shift, cells right, shift cells down, entry row, dan entry column. Yang kita pilih adalah entry row. Lalu klik OK, otomatis baris baru akan terbuka dan semua data yang ada pada sel tadi akan bergeser. Kemudian, untuk menambahkan kolom baru, caranya masih sama seperti tadi, yaitu klik kanan, lalu pilih insert, dan pilih entry column, dan klik OK. Otomatis, kolom baru akan terbuka. Kemudian, cara selanjutnya itu adalah cara menggabungkan sel dengan cara aktifkan sel terlebih dahulu, lalu pilih range sesuai yang dibutuhkan. Saya memilih 5 kolom dan 2 baris. Setelah itu, pilih Merge and Center yang terdapat pada menu Home. Kita klik. Otomatis dari 5 kolom 2 baris tadi menjadi 1 sel saja. Nah, tutorial berikutnya adalah cara membuat tabel di Excel. Membuat tabel di Excel pada umumnya memiliki 2 cara. Yang pertama yaitu tentukan range pada pilihan Home. Lalu, kita pilih menu berbentuk kotak di bawah pilihan huruf. Kita buat dulu range-nya. Sebanyak data yang kita perlukan. Lalu pilih tanda segitiga di bawah ini. Lalu kita pilih all borders saja. Namun banyak pilihan pada menu tersebut. Namun kali ini saya akan memakai all borders. Ini otomatis akan menjadi tabel. Cara berikutnya yaitu kita aktifkan kembali selnya. Setelah itu, untuk cara kedua, saya akan tunjukkan cara kedua yang lebih cepat dan lebih mudah. Kita aktifkan kembali selnya dan tentukan range-nya. Setelah itu pergi ke menu insert dan klik table. Akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik OK. Otomatis kolomnya akan terbuat sesuai data yang kita inginkan. Tutorial berikutnya adalah cara membuat grafik pada aplikasi Excel. Di sini
Saya sudah menyiapkan sebuah data sebagai contoh. Untuk cara penggunaannya cukup gampang, jadi data yang kita memiliki harus dengan kategorinya. Kita range semua data yang kita punya, lalu kita pergi ke menu Insert, dan klik Recommended Charts. Ini akan memunculkan beberapa pilihan yang berguna untuk kita semua. Jadi, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, saya ingin menggunakan Recommended Charts yang ini. Kita klik lalu tekan Enter atau OK. Maka, secara otomatis, grafik yang kita butuhkan otomatis akan muncul sesuai data yang kita punya. Tutorial berikutnya adalah rumus formula dasar pada Excel. Jadi yang pertama yaitu rumus sum yang berguna untuk mencari total dari data yang tertera. Cara menggunakan rumus tersebut yaitu kunci semua range untuk menghitung total jumlah datanya. Untuk cara manualnya kita dapat memasukkan rumus yang dimaksud yaitu sama dengan sum buka kurung. Jika kita tidak ingin ribet atau susah, kita dapat memblok semua nilai yang akan dihitung. Lalu tutup kurung dan tekan Enter. Otomatis nilai sum dari kelima data tersebut akan terhitung dengan sendirinya. Rumus berikutnya yaitu min, yang digunakan untuk mencari data terendah. Caranya gampang, yaitu memasukkan rumus sama dengan min buka kurung, lalu pilih semua data, dan tutup kurung, lalu tekan Enter. Otomatis semua nilai terendah yang terdapat pada data ini akan muncul sesuai dengan perhitungannya. Rumus berikutnya yaitu max, yang digunakan untuk mencari data tertinggi. Caranya yaitu masukkan rumus dari rumus max, yaitu sama dengan max buka kurung, kita kunci semua data, lalu tutup kurung dan tekan Enter. Otomatis nilai dari semua data akan terhitung dengan sendirinya. Rumus selanjutnya yaitu mencari rata-rata atau average. Caranya masih sama seperti ketiga hal ini, yaitu tinggal memasukkan rumus yaitu sama dengan average. Kita ketikkan average, buka kurung, lalu pilih semua data, tutup kurung, dan tekan Enter. Otomatis rata-rata setiap nilai siswa akan muncul dengan sendirinya. Rumus selanjutnya yaitu count, yang berfungsi untuk menghitung jumlah data pada range yang ditentukan. Teman-teman dapat menuliskan rumusnya yaitu sama dengan count, buka kurung, kunci semua data, lalu tutup kurung dan tekan Enter. Otomatis, kita ulang ya, kita akan menghitung jumlah data. Masukkan rumus terlebih dahulu, count, buka kurung, kita kunci datanya, tutup kurung dan tekan Enter. Otomatis total datanya akan muncul yaitu 4 dari banyaknya nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Rumus selanjutnya yaitu concatenate, yang berfungsi untuk menggabungkan data yang ada pada sel. Saya sudah menyiapkan data. Kita akan mencari atau menggabungkan data tersebut dengan cara kita tuliskan rumusnya yaitu sama dengan concatenate,
lalu pilih range, buka kurung, kita pilih range-nya yaitu C14 titik koma B14. Kita tutup kurung dan tekan enter. Otomatis kedua data tersebut telah tergabung. Rumus selanjutnya yaitu if, tentang perkondisian dari suatu nilai. Untuk cara penggunaannya yaitu kita memasukkan rumus if dalam kurung number 1 titik koma number 2. Kita masukkan dulu logikanya di sini. Saya menggunakan konsep untung dan rugi dalam suatu kios. Ketika modal lebih kecil daripada harga jual, itu kita katakan untung. Sedangkan modal lebih besar dari harga jual, maka itu disebut rugi. Jadi, kita pilih kondisi pertama. Jikalau modal lebih kecil dari harga jual, kita masukkan rumus if, buka kurung, jikalau harga modal lebih kecil dari harga jual, kita range, jangan lupa titik 2, lalu harga jual D4 lebih kurang dari harga jual, kita titik koma, maka akan muncul data untung. Sedangkan kalau rugi, itu untuk data yang salah. Kita untuk memunculkan data tersebut, kita harus menggunakan tanda petik, yaitu tanda petik 2, untung, tutup tanda petik, titik 2 lagi, dan masukkan rugi. Jangan lupa tutup kurung dan enter. Maka akan muncul dari harga jual dan harga modal tersebut apakah untung atau rugi. Untuk itu kita autofill. Jadi ini adalah cara penggunaan rumus if pada Excel. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang aplikasi perkantoran Excel ini. Pada kesempatan kali ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila ada kurangnya. Mohon dimaafkan, saya Rabiatul Adawiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.